Krisis penyerang, Pioli siapkan perubahan radikal saat melawan Napoli. Dengan Rafael Leao diskors melawan Napoli, Stefano Pioli sedang mempertimbangkan perubahan radikal dalam formasi AC Milan, termasuk pertahanan dengan 3 pemain dan Charles De Ketelaere sebagai penyerang tengah. Pemain sepak bola berbakat asal Portugal itu menerima 2 kartu kuning dalam kemenangan tandang 2-1 malam kemarin atas Sampdoria. Jadi ia akan mendapat larangan bermain dalam 1 pertandingan. Itu berarti Leao akan melewati pertarungan Scudetto melawan Napoli di San Siro minggu depan dengan Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Alessandro Florenzi, dan Rade Krunic juga kemungkinan masih akan absen. Sementara itu Divock Origi seharusnya bisa mulai bermain hari ini, namun namanya dicoret karena mengalami masalah otot. Jadi mantan pemain Liverpool itu juga tidak dijamin pulih tepat waktu. Jika Origi tersedia hari ini, saya akan membiarkan Leao beristirahat, tetapi kehilangan Origi dan Rebic akan memperumit rencana kami, kata Pioli dalam konferensi persnya dilansir dari Milan TV. Ante memiliki banyak rasa sakit di punggungnya dan tidak bisa bergerak dengan baik. Origi memiliki masalah kecil. Saya tidak berpikir dia bisa bermain pada hari Rabu, tetapi kami berharap untuk hari Minggu. Kami memiliki alternatif lain, meskipun satu-satunya yang memiliki karakteristik serupa dengan Leao adalah Rebic. Ketika mereka bermain dengan 10 pemain melawan Sampdoria, Milan hampir menggunakan 3 bek, memberi Theo Hernandez kebebasan untuk bergerak maju sesuka hati. Saya telah memikirkan tentang pertahanan 3 orang saja musim panas, karena kami memiliki 3 bek yang kuat dan agresif yang dapat memulai pergerakan dengan sangat baik. Kami memiliki pemain sayap untuk membuatnya bekerja juga. Saya telah mencobanya di pramusim, tetapi tidak berhasil. Kami saling mengenal dengan baik, kami bisa mencobanya. Saya pikir ini adalah sistem yang dapat memberi kami lebih banyak keserbagunaan dan opsi. Sementara Oliver Giroud adalah satu-satunya penyerang tengah yang tersedia saat ini. Tetapi De Ketelaere dapat mengambil peran itu, seperti yang telah ia lakukan musim lalu untuk klub Brugge. Pemain Belgia berusia 21 tahun itu sangat tinggi, 1,92 meter, dan ketika bermain sebagai penyerang tengah di Brugge, ia sukses mencetak 12 gol dan memberikan 7 assist dalam 30 pertandingan. Sumpah serapah Marco Giampaolo kepada wasit setelah timnya kalah dari AC Milan. Pelatih Sampdoria Marco Giampaolo sangat marah dengan wasit setelah kekalahan 2-1 dari 10 pemain AC Milan dini hari kemarin. Pelatih yang sempat menukangi Milan itu secara terus terang mengakui sempat menghina wasit dengan menyebutnya bodoh. Junior Mesias membuat Rossoneri unggul setelah 6 menit dan Charles De Ketelaere memiliki gol yang dianulir karena posisi offside Oliver Giroud mengganggu permainan. Rafael Leao diusir keluar lapangan karena mendapat kartu kuning kedua. Kemudian Giroud mengkonversi penalti untuk pelanggaran handsball Gonzalo Villar. Saat penghujung laga, Marco Giampaolo diusir dari lapangan karena melancarkan protes keras bersama dengan staf kepelatihannya. Setelah kartu merah Leao yang dianggap sakral, wasit kemudian mulai memimpin murni ke satu arah, hampir seolah-olah dia mencoba menembus sesuatu, kata Giampaolo kepada Sky Sport Italia. Setiap keputusan bertentangan dengan kami, plus Anda tak boleh memimpin dengan arogansi. Anda harus menangani tekanan, ini adalah hasil penting bagi kedua klub, bukan hanya Milan. Memang benar saya diusir karena saya menyebutnya bodoh, tetapi ini bukan cara Anda menangani kartu. Anda harus lebih masuk akal. Jika tidak, Anda akan kehilangan kendali atas permainan. Saya tidak pernah kontroversial dengan wasit, saya sangat menghormati mereka. Tetapi ini adalah wasit yang tidak mengendalikan pertandingan. Sangat mungkin Milan akan menang. Jangan salah paham, tapi saya tak suka sikapnya. Sampdoria telah menahan Juventus dan Lazio untuk bermain imbang di Marassi. Tetapi anehnya mereka bermain sangat buruk saat melawan klub-klub yang lebih kecil, seperti kekalahan 4-0 mereka dari Salernitana. Kami punya satu pertandingan yang benar-benar salah melawan Salernitana. Kami memiliki beberapa masalah, tetapi kami telah menghadapi beberapa tim hebat dan saya percaya pada para pemain ini. Tutup pelatih berusia 55 tahun itu. Bos AC Milan acungi jempol performa ciamik Charles De Ketelaere.
Manajer AC Milan, Stefano Pioli memberikan pujian kepada Charles de Ketelaere. Ia menilai gelandang mudanya itu kini menunjukkan performa yang ciamik di skuadnya. De Ketelaere merupakan rekrutan AC Milan di musim panas ini. Ia ditebus dengan harga yang cukup mahal dari klub Brugge. Perlahan tapi pasti, pemain berusia 21 tahun itu mulai terintegrasi dalam skuad rossoneri dini hari kemarin. Ia dipasang sebagai starter saat timnya menang melawan Sampdoria. Di laga ini De Ketelaere sebenarnya mencetak 1 gol, namun sayang golnya dianulir wasit karena dalam proses terciptanya gol itu terjadi offside. Kepada Sky Sport Italia, Pioli mengaku sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh De Ketelaere dalam laga dini hari kemarin. Ia menilai sang pemuda mulai menemukan konsistensi dalam permainannya, sehingga ia pede sang gelandang serang bakal jadi pemain penting di timnya. Charles sekarang sudah bermain dengan lebih konsisten. Ia mencetak gol dan ia lakukan apapun yang kami perintahkan kepadanya. Anak ini punya talenta yang luar biasa, ujar dari Pioli. Pada kesempatan yang sama, Pioli juga memuji performa Sandro Tonali. Ia menyebut sang gelandang kini menjadi sosok pembeda di dalam timnya. Tonali adalah pemain yang penting bagi kami. Ia tidak pernah meragukan kemampuannya, dan ia selalu percaya kepada potensi yang dimiliki tim ini. Dia sekarang memiliki karakter, kualitas, dan juga kekuatan yang semakin bagus. Ia tahu bahwa ia masih bisa lebih kuat lagi, dan Sandro kini bisa menghadirkan perbedaan bagi tim kami, ungkap dari Stefano Pioli. AC Milan sendiri berhasil memetik kemenangan di Giornata ke-6 Serie A musim ini. Mereka mengalahkan Sampdoria dengan skor 2-1. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan mental rossoneri karena mereka berhasil menang dengan 10 pemain setelah Rafael Leao mendapatkan kartu merah di partai ini. Milan pede soal perpanjangan kontrak Pierre Kalulu. AC Milan dikabarkan merasa percaya diri dalam memperpanjang kontrak Pierre Kalulu setelah negosiasi antara kedua belah pihak memasuki fase final. Setelah merampungkan perpanjangan kontrak Rade Krunic dan Sandro Tonali, rossoneri masih berjuang keras pada persoalan tersebut, dan pemain berikutnya yang akan mengikatkan kerjasama baru dengan raksasa Serie A tersebut tampaknya adalah Kalulu. Bintang muda tersebut jelas menjadi salah satu yang layak mendapatkan kenaikan gaji. Saat Simon Kjaer dan Alessio Romagnoli mengalami cedera musim lalu, bek 21 tahun tersebut melejit dan tampil dengan level yang sangat tinggi. Pada kenyataannya, ia malah sukses naik menjadi pemain pilihan pertama alinator Stefano Pioli untuk posisi tersebut, dengan menjadi starter pada laga-laga pamungkas Milan bersama Fikayo Tomori. Pemain asal Prancis tersebut juga menjadi starter musim ini, dan meskipun performanya melawan RB Salzburg bukanlah yang terbaik, tak diragukan lagi bahwa ia merupakan sosok untuk masa sekarang dan masa depan rossoneri. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, pembaruan kontraknya bakal segera dituntaskan. Kedua belah pihak telah memasuki detail-detail final dalam proses negosiasi dan mereka ingin melanjutkan kerjasama. Dengan Milan siap memberikan kenaikan gaji kepada Kalulu, ia saat ini hanya mengantongi sekitar 500.000 euro atau 7,5 miliar rupiah per tahun. Dan santer beredar kabar manajemen raksasa Serie A bakal menaikkan hingga 3 kali lipat, sehingga totalnya mencapai 1,5 juta euro atau 22,5 miliar rupiah per tahun.